Terima kasih Bung Roni. Yang kami hormati rekan-rekan DPP PD Perjuangan, ada Pak Komarudin Watubun, Mbak Yanti Sukamdhani, Bung Roni sendiri, Pak Dian, Pak Dedi, kemudian di belakang ada Mbak Yuke, dan didampingi seluruh tim penasihat hukum. Ada Pak Adi Darmo, Wakil Sekjen, Pak Magdir, Mbak Erna, dan teman-teman semuanya, Bung Jo dan sebagainya. Rekan-rekan pers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama pekikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustianitio Fridelina, dan Saiful Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Sulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Bereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi Bu Mega mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan
oleh saudara Rosa Purbabekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin, ya, di dalam keterangan resminya. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbabekti sampai menggebrak meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbabekti. Saya meyakini jika saudari Tio mengikuti kemauan saudara Rosa, maka pencekalan itu pasti tidak akan terjadi. Jadi kisah sekitar 2014-2015, saat itu Pak Dahlan Iskan juga mengalami hal yang sama. Beliau bertemu dengan Bu Mega karena saat itu juga ada persoalan hukum, minta dibantu agar bisa berobat ke luar negeri. Maka demi kemanusiaan, Ibu Mega lalu mengulurkan tangannya dan meminta saya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Lauli, agar kemanusiaan inilah yang harus berbicara. Tetapi ini, kemanusiaan ini yang sepertinya tertutup dalam diri saudara Rosa Purbabekti. Berbagai fakta di atas semakin menunjukkan kuatnya agenda politik terhadap kasus yang menimpa saya. Bayangkan, terhadap saudari Tio yang sudah bersifat kooperatif saja, bersikap kooperatif saja, masih diintimidasi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemeriksaan saksi Doni Istiqomah, Kusnadi, dan lain-lain. Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru mencederai hukum yang seharusnya berperi kemanusiaan, penuh etika, hati nurani, dan berkeadilan? Betul tidak? Apakah tindakan saudara Rosa itu dapat dibenarkan? Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru merusak dan marwah serta nama baik dari KPK itu? Jadi kita ini bangsa berpancasila, ada sila kemanusiaan di dalamnya. Masa kali itu kemudian diabaikan? Saudari Tio sudah menunaikan seluruh tanggung jawabnya, kewajibannya. Masa hanya untuk minta izin sampai mengajak, kalau perlu ada penyidik yang mendampingi untuk berobat, tetapi itu tetap tidak dikabulkan. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan. Keselamatan jiwa raga saudari Tio menjadi bagian dari tujuan adanya negara Republik Indonesia ini. Namun hak untuk melanjutkan pengobatan atas derita kanker pun diabaikan hanya karena ambisi saudara Rosa Purbabekti. Di sisi lain, berkaitan kasus yang ditujukan kepada saya, bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana nampak di dalam sidang pra-peradilan adalah bukti terhadap suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Helwitsdijk. Ini terhadap keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, dari keterangan para terdakwa dan saksi tidak ada yang menyebutkan keterlibatan saya. Namun sepertinya mau dipaksakan ada sumber dana yang berasal dari saya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perkara tersebut sudah inkrah
sanksi pidananya sudah dijalankan dan tidak ada amar putusan pengadilan yang menyebutkan keterlibatan saya, lalu mengapa proses tersebut kembali diulang? Kecuali dalam amar keputusan ada. Jadi keputusan yang berlanjut. Dari keterangan saksi para ahli pidana dan hukum acara pidana sangat jelas terhadap pernyataan ini. Jadi tidak ada keterlibatan saya. Seluruh masyarakat Indonesia yang taat pada hukum di Republik ini. Itulah proses kriminalisasi yang dilakukan secara terbuka. Perlu kami sampaikan bahwa guna mendapatkan keadilan dan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang sah, serta berdasarkan pertimbangan seluruh penasihat hukum, termasuk yang hadir di sini, akhirnya kami memutuskan untuk kembali mengajukan pra-peradilan. Dalam proses ini, KPK yang menjunjung tinggi hukum seharusnya menghormati proses pra-peradilan ini. Namun yang terjadi adalah bahwa saudara Rosa Purbabekti tetap memaksakan kehendaknya untuk memeriksa saya. Ini adalah sikap yang justru tidak menghormati institusi pengadilan dan mekanisme hukum yang berkeadilan. Saya berharap sebagai bagian dari institusi penegak hukum, sudah sepatutnya kalau KPK menghormati proses pra-peradilan yang sedang kami lakukan. KPK harus memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi rekan-rekan masih mencatat ketika Ibu Megawati mengajukan amicus curiae. Di situ Ibu menyampaikan tentang pentingnya simbol Dewi Keadilan. Matanya tertutup, memegang timbangan dengan pedang untuk menegakkan keadilan itu dengan benar sesuai dengan hati nuraninya. Itulah semangat perjuangan kami. Semangat ini muncul berkat inspirasi dari Profesor Dr. Sunarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengukuhan guru besar beliau di Universitas Airlangga, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itulah seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, menjadi filsuf, agar mampu membuat keadilan yang sejati. Keadilan di luar batas formalitas hukum, serta memperhatikan dampak sosial, budaya dan kemanusiaan di saat hakim mengambil keputusan. Jadi ini penting sekali dialektika di dalam hukum untuk melihat seluruh suasana kebatinan yang ada. Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa keadilan tidak akan terwujud jika hakim hanya terpaku pada ilmu hukum semata. Keadilan juga akan sulit terwujud bila hakim hanya menjadi mesin yang memproses hukum. Baginya, menurut Prof. Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Jadi betapa luar biasanya pendapat dari Prof. Dr. Sunarto ini. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan seperjuangan semua. Pendapat Profesor Sunarto tersebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dikatakan sebagai secercah harapan ketika hukum dijauhkan dari rasa keadilan, terlebih di dalam menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power dari Presiden Jokowi. Secercah harapan tersebut saya gunakan sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi sejak awal kami katakan bahwa ada proses politik yang terjadi, dan kemudian sebagai kader partai tentu siap bahwa segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak yang mengatakan kepada saya bahwa kini tiba saatnya untuk melakukan suatu gugatan, suatu declaration of our objections, atau suatu sikap resmi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah terhadap perlakuan berlebihan berupa suatu pelanggaran etik dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif,
tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai seorang raja. Pertama, penolakan terhadap kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Sikap resmi PD Perjuangan berpijak pada konstitusi sejarah dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Dasar Sila Bandung. Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunika politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Ini yang kita tandatangani bersama dengan 29 negara yang lain. Sikap ini terbukti benar. Akhirnya, bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kedua, sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penambahan masa jabatan 3 periode. Prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Ini yang harus dijalankan dengan seluruh-seluruhnya, yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi menolak hal ini, dan inilah Satyam Eva Jayate yang kedua. Jadi Satyam Eva Jayate adalah kebenaran itu pasti menang. Itu yang kita pegang. Ini adalah prinsip-prinsip kebenaran yang kita junjung tinggi. Yang ketiga, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati melalui keputusan MK nomor 90 tahun 2023, inilah abuse of power dengan menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu Anwar Usman. Sikap tegas Ibu Megawati Soekarno Putri terjadi karena ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di MK ini akhirnya tercatat sebagai titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dan inilah Satyam Eva Jayate, sebab konstitusi itu memiliki roh. Dan sekiranya itu dilanggar melalui abuse of power, maka bisa menciptakan krisis. Kita yang tidak menginginkan itu, maka kita juga akhirnya berproses, meskipun itu semua adalah prosedural. Keempat, masyarakat Indonesia mencatat bahwa di dalam Pilpres dan Pileg tahun 2024 serta Pilkada 2025, berbagai penggunaan mesin politik yang bukan partai politik kembali terjadi. PD Perjuangan menyampaikan begitu banyak catatan gelap atas praktek demokrasi prosedural yang berwatak otoriter populis ini. Masyarakat mencatat begitu masif intimidasi yang dilakukan terhadap kepala desa, anggota legislatif, jurnalis, tokoh-tokoh pro-demokrasi, para pengusaha, hingga kepala daerah. Bahkan bujuk rayu melalui bansos pun dilakukan untuk membius kesadaran rakyat. Ini berita di salah satu media nasional hari ini. Korupsi kepala desa yang kemudian ini menjadi alat sandera. Terhadap berbagai penyalahgunaan bansos ini, pada tanggal 8 Februari yang lalu, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa dari 500 triliun dana bansos tersebut, hampir separuhnya atau 250 triliun yang sampai ke masyarakat. Inilah penyalahgunaan keuangan negara dalam proses elektoral. Ini yang seharusnya juga menjadi perhatian. Hadirin dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, PD Perjuangan sangat menghormati KPK. KPK punya misi mulia untuk memberantas korupsi dan menegakkan akhlak bangsa. KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri bukan untuk dengan wajah yang seperti saat ini. KPK seharusnya fokus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar seperti illegal logging,
kemudian tambang-tambang ilegal, judi online, narkoba, dan lain-lain yang diduga banyak melibatkan aparatur negara. PD Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap KPK jika benar-benar memberantas korupsi pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Saya bukanlah pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang ditujukan kepada saya ini. Namun mengapa tidak hanya ditarget, kemudian proses-proses sampai melanggar HAM pun dilakukan oleh saudara Rosa Purba Bekti yang menggunakan KPK bagi kepentingan sempitnya. Karena itulah pada kesempatan ini saya bertanya, siapa yang berada di belakang penyidik saudara Rosa tersebut? Sehingga institusi KPK pun sepertinya kasus-kasus yang lain, dan kemudian ini yang sudah inkrah kembali diproses lagi dengan mengabaikan hukum acara pidana yang ada. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, sekiranya kami tidak diajarkan mencintai tanah air Indonesia, mencintai persatuan Indonesia, dan menghormati pemerintah negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, maka berbagai skenario perlawanan pasti dilakukan. Ini banyak yang memberikan masukan kami. Namun kami percaya pada kekuatan etika moral, hati nurani, dan kebenaran. Ketika peristiwa kuda tulis saja di kantor ini, kami menempuh jalan hukum, apalagi untuk urusan ini. Jadi percayalah, kita taat sepenuhnya pada jalan hukum. Sekiranya perlawanan semesta dilakukan, jadi kalau mau ngikutin emosi, sekiranya perlawanan semesta dilakukan, pasti akan mengguncangkan. Namun kami tidak memilih jalan itu. Kami diajarkan oleh Bu Mega politik perdamaian, politik yang bukan hiruk pikuk. Kami lebih memilih perlawanan melalui jalan hukum. Kami diajarkan untuk menghormati pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun posisi politik kami adalah penyeimbang. Namun demi keberpihakan pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara melalui DPR RI, karena keputusan di DPR itu diambil bersama-sama, banyak kebijakan strategis yang diberi dukungan oleh fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Itu sikap kita. Maka kita tidak menjadi oposisi. Kita penyeimbang. Kita tidak ada kader yang kita tugaskan dalam jajaran menteri. Kita hormati seluruh kapasitas leadership dari Presiden Prabowo. Kita ikut bertanggung jawab di dalam menjaga stabilitas politik negara yang beliau pimpin. Kita ikut berjuang membangun masa depan negeri dengan penuh rasa cinta terhadap tanah air, sebagaimana juga menjadi semangat dari Presiden Prabowo. Kami juga mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Namun sekali lagi, KPK tidak boleh disalahgunakan oleh ambisi orang per orang penyidik hanya karena campur tangan kekuasaan politik yang ada di luarnya. Meskipun ini beberapa kali dibantah, tapi secara empiris fakta menunjukkan itu terjadi. Oleh karena itulah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami mohon doanya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 besok, tim hukum PD Perjuangan akan mengadukan saudara Rosa Purba Bekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan. Ini mohon buat teman-teman pers, sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sekali lagi, sikap ini bukanlah untuk melawan KPK. Ini di garis bawah. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Sikap kami adalah dukungan nyata pada KPK dengan seluruh jajarannya. Jadi agar kita juga tidak dibenturkan. Karena itu Ibu Mega yang melahirkan. Kami percaya sepenuhnya bahwa pimpinan KPK saat ini memiliki visi, misi, agenda strategis
serta komitmen untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang benar. Kami percaya bahwa Dewan Pengawas KPK akan bertindak adil dan memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi pihak manapun untuk berani memeriksa Saudara Rosa Purbabekti yang nyata-nyata telah melakukan intimidasi dan proses penegakan hukum yang melanggar undang-undang. Tindakan yang dilakukan terhadap Kusnadi misalnya dengan menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang-barang miliknya dan milik DPW PD Perjuangan, serta memeriksa selama hampir 3 jam tanpa surat perintah panggilan adalah tindakan melawan hukum. Dan itu dinyatakan oleh saksi ahli dari KPK sendiri, bahwa menyamar itu tidak boleh. Harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, menunjukkan surat perintahnya. Ini tidak ada, maka dilakukan 5M tadi. Adalah barang-barang milik DPP. Ada buku yang memuat rahasia partai. Bayangkan rahasia pilkada kita, perintah-perintah ibu ketua umum kita, rapat-rapat partai, itu semua disita dengan cara-cara melanggar hukum. Dan selama ini kami diamkan agar ada upaya otokritik, namun ternyata hal itu tidak dilakukan. Demikian pula intimidasi terhadap saudara Tio, saudari Tio, Doni Istiqomah, Hasan dan lain-lain sangat mencoreng kewibawaan KPK. Kita ingin menyelamatkan KPK. Itu misi kita semuanya. Saya sebagai sekjen, ya, boleh dilakukan suatu penelitian yang independen terhadap sikap-sikap untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk di dalam tubuh partai. Ketika mau dijadikan menteri atau anggota DPR RI dari dapil manapun, lebih memilih untuk membantu ibu ketua umum di dalam mengelola partai agar partai kita benar-benar menjadi partai ideologis yang merakyat. Itu maka kita bangun itu berbagai program pemberantasan korupsi kita jalankan di partai kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk benar-benar berjuang bagi terwujudnya Indonesia yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menjadi spirit dari reformasi. Kita semua adalah anak-anak Republik Indonesia yang lahir dari keberanian melawan kekejaman hukum kolonial dan kolonialisme Belanda. Apakah hal ini akan kita biarkan kembali ketika hukum hanya dijadikan alat penindasan yang baru? Pesan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri sangat jelas. Kita adalah warga negara yang merdeka, warga negara yang sah, warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut. Pada seluruh akademisi, civil society, mahasiswa, jangan pernah takut. Pakar hukum untuk menyuarakan kebenaran, tapi semua dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Sebab kata Ibu Mega, ketakutan itu adalah ilusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan pers atas seluruh perhatiannya, dan mohon doa restunya agar seluruh ujian-ujian ini dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan hati. Apabila di dalam proses ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud untuk membuat gaduh dalam situasi politik ini. Kami ingin membangun suatu stabilitas politik agar rakyat bisa merasakan negara benar-benar hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Merdeka! 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 Saya kembalikan kepada saudara Roni. Sekali lagi.